melanjutkan materi kita yang lalu ya, bab 1. Sebelum kita mulai seperti biasa akan dilanjutkan dengan brainstorming, akan disebut dengan taujihat ya. Taujihatnya temanya adalah senantiasa meluruskan niat dalam menjalani proses menempuh pendidikan atau menuntut ilmu. Bahwasanya Allah itu tidak hanya sekedar melihat hasil dari pekerjaan kita, tetapi yang Allah lihat adalah proses kita dalam menjalani aktivitas. Aktivitas apa? Sesuatu yang kita tuju, betul enggak? Ya, apakah dalam kita berproses itu untuk mencapai tujuan kita ikhlas atau kita justru banyak mengeluh atau justru kita berkeluh kesah atau kita bodoh amat, ya maka Allah akan melihat di sana. Itu sepanjang proses yang kita lewati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, inna a'malu dunia. Itu tentunya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita belajar untuk ya memahami ilmu, ya ilmu apa? Ya ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ya maka kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niat kita menuntut ilmu hanya sekedar untuk dibilang sebagai seorang yang cerdas, maka Allah akan memperlihatkan kelak di akhirat ya apa yang kita niatkan. Kita tidak mendapatkan pahala ya kalau niat kita bukan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita persembahkan lelah kita ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh saya berlelah-lelah untukmu ya Allah, ya semoga telah menjadi asbab menghantamkan api neraka. Ya, air mata kita, rasa lelah kita, rasa kecewa kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu lagi kita kecewa dengan takdir kita, ya, karena semuanya sesuatu hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salam Rasulullah, ya, kedua kita suri teladan kita yang mana kita senantiasa belajar, ya, menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita dapat berjumpa dan bertemu dengannya, yang bersama keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga hari kiamat kelak. Baiklah, kita stretching materi kita. Itu bab 1 tentang apa? Jadi adalah kalau saya bilang konsentrasi, maka jawabannya konsentrasi mulai. Oke, konsentrasi mulai. Oke. Pancasila. Apa itu Pancasila? Negara. Apa lagi? Nasi. Apa lagi? Pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Apa lagi? Sebagai hukum dari segala sumber hukum. Ya, sumber hukum dari segala sumber hukum. Apa lagi? Apa lagi? Pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu ya mengikut semuanya ya. Pandangan hidup, apa lagi? Fondasi atau dasar negara kita ya, yang mana para pendiri bangsa atau para pemimpin tersebut yang telah membangun dimulai tanggal berapa? Mulai proses pembuatan fondasi atau dasar negara bangsa Indonesia 1945.
21 sampai tahun 9 sampai sidang BPUPKI yang pertama apa yang dilakukan? Merumuskan undang-undang dasar. Sudah dirumuskan sidang ya, sudah. Pertama idenya dulu. Ya. Siapa yang menyampaikan pidatonya di sidang pertama? Muhammad Yamin. Apa yang disampaikan Sukom? Ada satu kata yang ikonik sekali. Kalian bisa bantu akibat apa yang disampaikan Sukomo? Ada kata di Sukomo itu dia ikonik sekali kata-katanya. Kalian bisa bantu Miyuki? Hafiza bisa? Bisa. Kata-katanya Sukomo. Tidak memandang? Ya, betul ya. Wow. Ada lagi yang lengkap? Ada satu kata ikoniknya itu. Siapa yang bisa terjemahkan ini? Oh, integrasi. Itu menyangkut ya, integrasi. Tidak boleh yang pandang misalnya kelompok yang besar dia ada pada kelompoknya, kemudian kelompok yang kecil pada kelompoknya. Tidak boleh ada perbedaan. Itu yang diinginkan oleh Sukomo ya, terjadinya integrasi. Jadi maunya bangsa Indonesia itu dia terintegrasi ya, merata. Sehingga salah satu ide dari Sukomo itu masuk pada sila kedua. Apa saja? Sila kedua, oke masuk. Ada lagi? Sila kelima. Ya, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan. Bagaimana kesalahan itu terjadi dan fondasinya itu tadi sila kedua, tiga, dan kelima. Hanya itu nggak boleh saling bully ya, bully skin. Itu jadi jelata. Betul. Ada suka dengan teman rakyat jelata? Tidak. Kemudian sidang kedua BPUPKI apa yang terjadi? Badan persiapan kemerdekaan. Ya, persiapan kemerdekaan. Sidang kedua itu membentuk kembali pada kita. Apa yang dilakukan panitia? Membuat dia Oke, dua panitia ini satu perannya mengumpulkan hasil
Panitia 8 itu mengumpulkan semua hasil pidato pada sidang BPU PKI yang pertama. Kemudian itu digodok lagi ya, dirembukan sehingga membentuk dua panitia. Satu panitia khusus yang merumuskan dari hasil pidato sidang pertama BPU PKI, dan yang kelompok kedua yang yang pertama itu dia mengumpulkan sehingga lahirlah namanya piagam Jakarta. Kapan lahir piagam Jakarta? 22 Mei. Kemudian setelah itu ternyata pada teks piagam Jakarta itu masih kontras di sila satu ya, yang mana seakan-akan bangsa Indonesia itu agamanya cuma agama Islam, sementara bangsa Indonesia itu sangat majmuk. Betul. Agamanya cuma satu, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Masih 5 itu, yaitu yang membuat Katolik Protestan itu masih satu, ya. Yang kompromi dia nanti terakhir ini. Yang pertama itu Islam, kemudian Kristen, kemudian Hindu, dan Buddha. Itu agama yang diakui pertama kali di Indonesia. Piagam Jakarta yang kemudian dirembukan kembali sehingga menghasilkan ya yang sangat ini ya, yang lahir pada tanggal 1 Juli yang disebut dengan apa? Pancasila ya, 5 dasar. Sila yang pertama apa? Kemudian kemudian dalam teks piagam Jakarta ada apa saja selain teks 5 dasar? Yaitu yang sila pertama ya. Kan di dalam teks piagam Jakarta itu ada selain teks Pancasila ya, apa namanya? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar coba kita akan tetap bahas di semester berikutnya. Ya, hari ini hanya sekedar stretching ya, mengingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari, dan semoga ini yang kita pahami karena materi ini akan berlanjut di kelas 11 dan kelas 12. Kalau kita sudah berbicara lebih dalam tentang Pancasila, dasarnya belum tahu, tidak akan nyambung ya, apalagi cuma tidak tahu apa itu dan PKI. Sementara nanti di kelas 11 itu dia materinya lebih dalam lagi tentang Pancasila. Kemudian pada founding fathers kita siapa saja?
tadi ya, karena diperpadatkan dengan pengumuman Hiroshima dan Nagasaki. Jadi materi kita setelah selesai masa kita akan stretching materi seperti ini ya. Kemudian bagaimana perasaannya setelah dari TPK? Senang. Banyak tahu ya. Kita menuntut ilmu. Kalau kita datang menuntut ilmu itu yang kita bawa adalah ketidaktahuan. Kalau kita sudah bawa ketidaktahuan maka akan hadir rasa pengetahuan.